Bagian sang surya menyinari dunia. Istimewanya ayat ini, ketika aku dan kamu menjadi kita, dia diapit oleh pernyataan yang tegas dari Allah di bagian awal, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan di bagian akhir, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apa yang disebutkan ayat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yakni ketika aku dan kamu menjadi kita adalah tanda kebesaran Allah yang tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengsaran angin, awan dan hujan, dari diciptakannya makhluk berjenis-jenis berbeda-beda, dari diciptakannya manusia dari asal yang satu, darinya diciptakan istrinya, dikembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tidak kalah dari semua tanda kebesaran Allah itu adalah ketika aku dan kamu menjadi kita, yakni an khalaqa, bahwasanya Allah telah menciptakan lakum untuk kalian semua, demi kalian semua, min anfusikum, dari diri-diri kalian, dari jiwa-jiwa kalian, azwaja, ada pasangan-pasangan. Seperti hakikat penciptaan pertama dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari bagian dirinya Adam, yaitu dari rusuknya sebelah kiri. Perhatikanlah Adam alaihissalam, wahai para lelaki yang hidup di dalam syariat Allah, yang penuh keindahan, penuh kenikmatan, penuh dengan berbagai kenyamanan. Tetapi semua keindahan, kenikmatan dan kenyamanan surga itu tidak bisa meredakan gelisah di dalam hati. Kalau tidak tinggal di surga saja, kalau menjomblo tidak bisa diredakan gelisahnya, maka bagaimana kalian yang tinggal di dunia yang fana? Maka ketika Adam alaihissalam tertidur, Allah berkehendak menenteramkan hatinya. Allah ambil bagian dari dirinya, dari rusuk sebelah kirinya, diciptakan baginya Hawa untuk menjadi pasangannya. Maka seorang pujangga menulis, bukan dari tulang perempuan dicipta seberbahaya kalau dia hanya disanjung dan dipuja, bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Maka dari hakikat penciptaan itu, Adam didampingi oleh Hawa sebagai pasangan yang setara, saling menyayang, saling mencintai, mitra dalam berkebaikan, beramal saleh di bumi untuk kelak sama-sama kembali ke surganya. Ketika aku dan kamu menjadi kita yang paling hakiki, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyambut pasangan itu dengan firman-Nya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diciptakan dari rusuk, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para lelaki, rifqan bil qawarir, wahai para lelaki, lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk, dan tidak ada yang lebih bengkok daripada tulang rusuk yang sebelah kiri. Kalau kalian paksa untuk meluruskannya, dia akan patah. Tetapi kalau kalian biarkan dia, maka dia tetap bengkok. Maka inilah sebaik-baik manusia, lelaki sempurna,
Rasulullah SAW yang menyatakan sebaik-baik kalian khairukum li ahlihi adalah yang sebaik-baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Memberi contoh bagaimana meluruskan tanpa mematahkan. Karena aku dan kamu sudah jadi. Kisah yang masyhur itu diceritakan baik oleh ibunda kita Aisyah atau juga ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya pada suatu hari datang tamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu itu ketika datang diterima Rasulullah di rumah ibunda kita Aisyah. Duduk-duduk di beranda, berbincang-bincang santai tapi serius. Jadi ini diambil sebagai salah satu pemahaman fikih beberapa negara Muslim, bahwa rumah itu bukan milik suami tapi milik istri. Karena tidak ada rumah Rasulullah SAW, yang ada rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah Ummu Salamah, rumah Ummu Habibah, rumah Zainab, rumah Saudah, dan rumah Maidah. Beberapa negara Muslim menerapkannya di dalam undang-undang perkawinannya, yaitu mewajibkan agar rumah bagi orang yang menikah suami istri di atas namakan istri. Agar apa? Agar suami tidak berlaku boleh sewenang-wenang kepada istri. Aku sekarang kamu, pergi masuk ke rumah ini. Mana bisa? Atas nama siapa? Kembali kepada kisah tadi. Ketika Rasulullah berbincang dengan para tamu ini, asyik sudah cukup lama. Ibunda kita Ummu Salamah yang tinggalnya di seberang melihat dari tadi kok belum disuguhi hidangan. Kasihan itu tamunya, dari tadi belum dikasih jamuan. Maka dia siapkan makanan untuk menjamu para tamu itu, diletakkan di atas pinggan piring besar, dipanggil seorang jariyah, seorang pelayan untuk mengantar kepada Rasulullah dan para tamu. Jariyah itu bergegas, makanan dibawa, dihantarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima dengan sukacita. Alhamdulillah, ada yang berinisiatif, ada yang kemudian tanggap responsif untuk kemudian menjamu tamu-tamu ini. Maka Rasulullah dengan sukacita mendoakan kebaikan kepada Ummu Salamah dan mendoakan kebaikan untuk Jariyah dengan doa yang panjang dan indah. Lalu Jariyah itu pulang. Rasulullah menghadap kepada para tamu lalu bersabda, "Tafadhalu, silakan dimakan." Ketika para tamu itu mengulurkan tangannya untuk mengambil hidangan makanan, sang pemilik rumah keluar dari biliknya dengan dua perasaan bercampur aduk. Yang pertama, dia merasa kedaulatannya telah dilanggar. Ini rumahku, tamu-tamu itu ada di rumahku. Siapa yang memberi izin orang lain untuk memberi mereka? Perasaan kedua, cemburu. Aku belum pernah didoakan seindah doanya tadi. Inilah Aisyah radhiyallahu anha keluar dengan cemburu dan marah, bergabung menjadi satu, mendekat ke arah para tamu, dan ketika sampai di dekat mereka, tangannya bergerak sigap, ditempelenglah piring itu, plak, berputar sejenak di angkasa, kemudian jatuh ke bawah, pecah berantakan, hidangan berhamburan. Ada yang sudah menikah? Kalau sudah menikah dan belum ada adegan istri membanting piring di depan tamu, rumah tangga Anda baik-baik saja. Karena bahkan yang ada adegan membanting piring di depan tamu ini juga rumah tangga yang baik-baik saja. Hari ini orang insecure dengan rumah tangganya, dikit-dikit dianggap masalah besar karena di mana-mana ada kasus, ada KDRT, ada perselingkuhan. Lalu kemudian berpikir, yang spek bidadari aja diselingkuhin, lah ampun. Yang spek yali-yali aja diselingkuhin. Bagaimana yang speknya ikan lele? Terlalu mudah kita
insecure, membandingkan dengan yang lain, memikirkan tentang yang lain, ada trust issue, marriage is scary, dan lain sebagainya. Saya sering ngomong kepada pasangan yang sudah nikah, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, siapa yang pernikahan yang tidak sesuai ekspektasi, saya suruh memejamkan mata supaya kalau menunjuk tangan dia gak kelihatan dan gak nyadar siapa yang menunjuk tangan. Ternyata yang menunjuk tangan banyak. Setelah itu saya katakan kepada mereka, kalau pernikahan dan rumah tangga Anda tidak sesuai ekspektasi, yang salah bukan pernikahannya, yang salah ekspektasinya. Saya ingin menyatakan bahkan rumah tangga orang paling mulia, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa masalah. Seperti yang kita sebutkan, pilih dibanting di depan tamu, tapi perhatikan bagaimana respon. Bagaimana respon? Sulit kalau ada perbaiki. Apakah beliau berdiri, berkaca pinggang, marah-marah, kemudian marah, hei, istri datang diri? Tidak. Karena kalau reaksinya seperti itu namanya mematahkan tulang rusuk yang dikotek. Padahal yang namanya suami dan istri, ketika aku dan kamu menjadi kita, seharusnya sudah kita kehormatanmu, kehormatanku juga, kebaikanmu, kebaikanku juga, harga dirimu, harga diriku juga. Seorang suami yang menjatuhkan kehormatan istrinya demi menjaga wibawanya, dia belum mencapai makna ini. Seorang istri yang merendahkan suaminya demi menjaga nama baiknya, dia belum mencapai makna ini. Itulah yang dipahami Rasulullah. Mana mungkin aku jatuhkan istriku demi menyelamatkan kehormatanku? Enggak, ini aku dan kamu sudah menjadi kita hadapi bersama. Meskipun kamu gak berpikir. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Turun ke bawah, mengambil pecahan-pecahan piring, dikumpulkan menjadi satu. Makanan yang berhamburan juga dipunguti, lalu dibersihkan dengan ujung baju, diletakkan kembali ke atas diri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kulu wal afu gharat ummukum, silakan dimakan. Mohon maaf ya, ibu kalian tadi hanya cemburu saja kok. Tidak ada dusta, tidak ada yang ditutupi, tapi tidak ada yang dijatuhkan kehormatannya. Itulah lelaki yang disebut oleh Budejo solutif, sangat solutif. Meskipun kalau saya jadi tamunya, saya ngomongnya agak lama. Bisa ya. Tapi itu Rasulullah memahami makna dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran Karim. Ketika aku dan kamu menjadi kita, maka gambaran Al-Quran adalah pakaian. Ketika aku dan kamu menjadi kita, maka hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kalau kita tadaburi, apa fungsi pakaian? Pertama, fungsi pakaian menjaga diri kita dari bahaya di luar. Duri, ranting tajam,
panas, hujan, angin, segala bahaya dan uang. Maka suami dan istri dalam tadabbur ini, ketika aku dan kamu menjadi kita, juga seharusnya pertama-tama adalah saling melindungi, saling menjaga, tidak saling membahayakan, tidak saling menyakiti. Yang kedua, fungsi pakaian menutupi yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, menutupi aurat, menutupi aib. Maka demikian pula suami istri, ketika aku dan kamu menjadi kita, sudah seharusnya saling menutupi kekurangan pasangannya. Jangan diumbar dan dicerita-ceritakan kepada orang lain, meskipun kadang-kadang dianggap wajar. Ini keliru. Contoh di kantor, ngomong sama teman sekantor, kamu kalau bikin kopi enak banget, gak kayak istriku. Bahaya sekali kalimat ini. Meskipun ngomongnya sama barista profesional, tapi bahaya sekali kalimat ini. Apalagi ada istri, ibu rumah tangga, konsultasi kepada ustaz, lalu ustaznya memberikan jawaban yang baik, lalu bilang, Masya Allah ustaz jauh lebih perhatian daripada suami saya. Gak boleh kalimat ini. Berbahaya sekali. Ketika aku dan kamu menjadi kita, aib, kekurangan itu kita jaga dulu. Yang ketiga, fungsi pakaian untuk memperindah. Maka ketika aku dan kamu menjadi kita antara suami istri, seperti hadis al-mu'min mir'atul mu'min, mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Suami istri untuk memperindah diri selalu saling bercermin terus menerus. Kalau kita bercermin depan kaca, lalu kita menemukan ada yang tidak beres, tampak di dalam bayangan yang ada di kaca itu, bagian mana yang kita benahi? Yang ada di dalam kaca atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Itulah makna bercermin. Bercermin itu ketika kita melihat pada pasangan kita ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, ada yang tidak beres pada dia, dan dia adalah cermin kita, maka pertama-tama yang kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Seindah itu pemaknaannya. Dan itu yang difahamkan Rasulullah kepada kita dengan kisah tadi. Beliau tidak berkaca pinggang marah-marah kemudian memaki-maki ibunda kita. Tidak. Dan beliau tahu namanya orang kok menyakiti orang yang disayangi, dicintai, itu sebenarnya hitungannya mundur. 5, 4, 3, 2, 1, nyesel, ya enggak? Punya adik yang sayang banget sama adik, suatu saat marah, adiknya dicubit, 5 detik kemudian nyesel enggak? Kalau marah sama ibu sampai teriak, pasti 5 detik kemudian nyesel. Saya bilang orang juga ini, dan itu jadi penyebab hidayah. Dobrak pintu rumah adiknya yang sedang membaca Quran, dihadang adiknya ditampar sampai berdarah, lalu adiknya ini bersama suaminya mengatakan, iya, kami bangun keragaman Muhammad, kalian kenapa? Kau bunuh kami Umar, bunuh saja kalau kamu. Nyesel. 5, 4, 3, 2, 1. Dan sesal itu menjadi pembuka itu hidayah. Cuma memang di dunia ini ada 2 macam orang nyesel. Nyesel lalu minta maaf, atau nyesel lalu gengsi. Nah, ibunda kita Aisyah enggak gengsi. 5, 4, 3, 2, 1 di dalam bilik, nyesel. Keluar dari dalam bilik, mendekat kepada Rasulullah SAW. Ini kalau bayang kita terus nempel-nempel terus terus gimana? Perhatikan kalimat Rasulullah SAW. Ketika Aisyah mengatakan maaf, terus gimana? Kalau Rasulullah menjawab, tenang sayangku, pokoknya I love you, gak saya pikirin, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Tapi Rasulullah tidak membiarkan tetap bengkok. Yang beliau katakan, wahai Aisyah, makanan diganti makanan, piring diganti piring. Beliau luruskan. Inilah meluruskan tanpa omongan.
Keindahan rumah tangga Rasulullah SAW. Bukan kejadiannya, tapi respon atas kejadian itu. Kejadiannya mungkin mirip-mirip dengan di rumah semua orang, tapi respon yang beliau berikan terhadap kejadian-kejadian itu, itulah yang menjadi pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Dari tulang rusuk yang kedua, ketika aku dan kamu menjadi kita, wahai para suami, tugas kalian untuk meluruskan tanpa merepotkan. Tugas kalian untuk jangan menjadi tokoh antagonis dalam cerita istri. Karena kalau perbedaan laki-laki perempuan, laki-laki itu kalau dihadapkan pada masalah, termasuk masalah istrinya itu nalurinya pengen ngasih solusi terus. Padahal kadang-kadang istri kalau lagi curhat, lagi sharing, sebenarnya dia sudah tahu solusinya. Dia bukan minta solusi, dia cuma minta suaminya satu frekuensi, membela dia di pihak yang salah. Iya. Maka istri misalnya mengeluh begini, ya Allah, belum sempat aku cepat, barangnya sudah sholat, sudah habis, gimana dong? Tugas Anda, wahai para suami dan calon suami, bukan mengatakan coba cek terus sebelah kan ada. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan Anda satu frekuensi, satu pihak. Maka sebenarnya ini rumus penting buat para suami calon suami. Tugas suami itu cuma mengulangi kata-kata curhatan istrinya. Iya ya Allah ya, belum sempat dicek kalau udah sholat. Aduh gimana dong? Lalu istrinya akan melanjutkan, iya padahal kan aku pakai acara kondangan besok yang ke teman ayah itu kan, ayah kan udah ada baju yang warnanya kayak gitu, aku kan cari yang matching biar kita kompakan. Tugas Anda mengulangi. Iya ya, padahal kan mau kita pakai buat kondangan besok yang ke tempat sahabat ayah itu, dan padahal ayah kan sudah punya baju yang matching sama itu ya Bu. Gimana ya? Caranya bagaimana? Jump to conclusion. Caranya bagaimana? Mempertanyakan ini cerita mau berapa hari? Itu semua akan membuat Anda wahai para suami berada di posisi antagonis di surga sekali. Dan dunia tidak akan baik-baik sekali. Dunia tidak akan pernah sama. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya ibunda kita Aisyah satu pertanyaan yang sama diulang-ulang sepanjang pernikahan, tapi Rasulullah tidak pernah bosan untuk menjawab dengan jawabannya seperti di hadapan Aisyah. Tahu pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, kalau ada badan gembalaan yang banyak, di antara badan gembalaan yang banyak itu semuanya, hampir semuanya sudah pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Hanya ada satu yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Kalau begitu, kemana kau menggembalakan kambing-kambingmu? Ini kan pertanyaan eksistensial kan? Bahwa Aisyah ingin mengingatkan suaminya, ya Rasulullah, istrimu yang lain janda semua, yang gadis cuma aku. Maka Rasulullah juga menjawab dengan, tentu wahai Aisyah, akan aku gembalakan kambing-kambingku ke tempat yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan. Dan itu konon pertanyaannya sering banget orangnya dia kan atau sekali kan. Dan Rasulullah tidak bosan untuk menjawab. Beliau tidak kemudian mengatakan, mau tanya berapa kali sih? Mau tanya berapa kali? Tak rekamin loh jawabannya. Voice note.
Ada. Itu yang luar biasa. Minansiku, maka bukan cuma secara fisik dari diri kalian, tapi dari juga jiwa kalian. Ketika aku dan kamu menjadi kita, hubungan kita bukan cuma hubungan lahiriah, tetapi lahir dan batin. Minansiku dari jiwa kalian. Kenapa? Karena hakikat jodoh itu begini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talafa wa tanakara minha talafa. Ruh-ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan. Kalau mereka saling kenal satu sama lain, maka mereka akan sepakat dan bertaut. Tetapi kalau mereka saling merasa asing, mereka pasti bersisi. Bahasa Inggrisnya, birds with same feathers flock together. Ya kan? Burung yang bulunya sama itu biasanya mencolok di tempat yang sama. Kata Nabi SAW, ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan. Pasukan itu kalau dalam kesatuan yang membuat mereka kenal sama lain, sandi, kode, meskipun terlalu bukit, terhalang sungai, terhalang gedung, tembok tinggi, kalau sandinya terjawab dengan betul, maka langsung sepakat. Bahkan meskipun belum saling melihat, ya kan? Misalnya sandinya pasukan itu jumlah tembakan sama dengan 10. Kalau nembak 5 dijawab 5. Kalau nembak 4 dijawab 6. Kalau nembak 7 dijawab 3. Oh berarti langsung sepakat. Tapi kalau nembak 5 dijawab 5, nembak 4 dijawab 4, langsung baru tembak. Karena sandinya tidak korek, sandinya tidak siap benar. Ruh juga sama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sandinya nyambung, langsung bertaut. Kalau sandinya tidak korek, maka bisnis. Apa sandi yang menghubungkan ruh satu dengan ruh lain? Iman. Karena iman adalah cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup dan mati, cara memandang pencipta hidup dan mati. Karena itu Islam punya konsep namanya sepupu, kafa'ah dalam yang namanya pernikahan. Maksudnya adalah memberikan kenyamanan. Karena kalau latar sosial ekonominya tidak terlalu berbeda, secara paras juga tidak terlalu jomplang, latar belakang pendidikan juga tidak berbeda jauh, itu harapannya mudah menyesuaikan diri dan cepat nyambung, ya. Tapi itu semua tidak mutlak. Yang mutlak hanya satu kufu, yaitu kufu dalam agama dan akhlak. Kalau yang lain masih bisa kompromi. Istrinya S3 dari Jerman, doktor insinyur, suaminya SD dari Gunung Kidul. Kok bisa mereka menikah? Bisa karena saling meninggal, saling menghormati. Istrinya pinter, suaminya sebenarnya cerdas, cuma karena dari sisi pendidikan saja tidak tajam. Maka suaminya mengatakan pada istrinya, kalau ngomong sama mas, jangan cepat-cepat jadi maklum profesor edisi lama. Istrinya mengatakan, enggak mas, insya Allah meskipun saya sekolahnya lebih tinggi, saya tetap hormat sama mas. Mas kowam saya, mas imam saya, apalah mas saya ini cuma S3. Mas beli handphone buatan Korea aja, itu sudah S25. Ada yang jomblang banget, istrinya itu cantik jelita, kalau ikut Miss Universe berpeluang menang. Tapi suaminya itu hanya ganteng di mata istrinya, sementara seluruh dunia muttafaq alaih kalau dia itu jelek. Lalu ditanya, kok kalian bisa
berjodoh pada beda banget. Maka dia menjawab, karena kami menggabungkan keimanan. Kata Rasulullah, iman itu setengahnya sabar, setengah syukur. Dia bersyukur kepada saya akhlak itu yang ditekankan Rasulullah ketika beliau bersabda, wanita ini karena dijamiah karena cantiknya, linasabiya karena keturunannya, walima dan karena kekayaannya, walidiniha dan karena agamanya. Maka satunya rekomendasi fatfar bidzati di taibatnya, pilih olehmu yang beragama, niscaya kamu beruntung. Jaminan keberuntungan hanya kalau pemilih maka penting untuk mengutamakan agama dan akhlak sebagai pilihan utama. Tapi ada strateginya, ikhwan. Strateginya dinasihatkan kepada kita oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kang itu kalau mau menikahi perempuan, kamu pastikan tertarik dulu sama fisiknya, tertarik dulu sama kecantikannya, karena cantik itu kan relatif ya, masing-masing ukurannya kan berbeda. Pengen yang cantiknya seperti apa? Wong yang cacat-cacat itu banyak disukai. Contoh, otot pipinya nggak sempurna, banyak yang sukai, namanya lesung pipi. Oh, itu tuh kekurangan, bukan kelebihan. Kan aslinya ya, menurut ilmu anatomi, yang gingsul itu kan menurut dokter gigi bermasalah. Tapi banyak yang sudah misalnya. Jadi kalau soal kecantikan ini kan relatif. Tapi Anda pastikan dulu, kata Imam Ahmad, Anda tertarik sama kecantikannya, baru kemudian Anda maju, ketahui agamanya, selidiki agamanya, tanyakan agamanya. Kalau agamanya baik, maju terus. Kalau agamanya ternyata tidak baik, mundur. Itu Anda mengamalkan sunnah Nabi, yaitu memutuskan lanjut atau tidaknya karena agamanya. Jangan sampai berbalik. Ada ustadz ngomong, oh anak saya insya Allah solihah, mau nggak nikah sama anak saya? Siap ustadz, anak saya jadi menantu ustadz. Sangat tertarik karena agamanya, yakin solihah. Begitu dipertemukan, ternyata ukhti Wahyah, fotonya Wah, aslinya ya misalnya